Hai, selamat sore keluarga Nuju Bulan. Hai, keluarga Nuju Bulan. Halo Hai, Nurul. hai Bu Ayu, apa kabar? Baik dong, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini perdana kita syuting ngobrol bareng Ibu sore-sore Benar, IG live-nya ya. benar. Biasanya kita bulan-bulan sebelumnya kita live-nya siang, jam 1 siang ya di Betul. Jakarta. Kali ini, bulan ini kita perdana mau coba sore. Barangkali keluarga Nuju Bulan udah lagi nyantai-nyantai, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Jadi bisa sekalian dengerin kita di ngobrol bareng Ibu, bareng aku Ibu Ayu dan juga. Aku Ibu Nurul. Nah, Nurul, Ya, bulan ini kita mau ngobrolin apa? hari ini kita mau ngobrolin cara stimulasi anak. Enaknya di rumah Betul. seperti apa ya? 7 ide nih kira-kira apa? Nah, ngomong-ngomong Mm-mm. mengenai stimulasi anak, sebenarnya di 7 bulan kita pernah ngebahas yuk ya. Mm-mm, benar. Ya, Beberapa bulan yang lalu ya, tahun kemarin kayaknya Nurul ya, pas lagi pandemi betul, tinggi-tingginya, kita nih udah pernah ngundang salah satu tempat yang menyediakan kelas-kelas betul, sensori ya, yang menstimulus motorik kasar anak. Nah, kita udah pernah coba tuh. Kalau kamu memang setia penontonnya ngobrol bareng ibu, pasti kamu tahu. Atau kamu bisa cek di YouTube channelnya Nuju Bulan Studio, ada tuh salah satu episode kita yang ngebahas stimulus anak dengan motorik kasar ya. Jadi sensory play gitu ya. Nah, kalau betul. mungkin kemarin keluarga Nuju Bulan udah sering ngestimulus sensorinya anak gitu, stimulus motorik kasarnya anak, udah kehabisan ide, aku udah main pasir, udah pegang beras, udah pegang kacang hijau, Betul. udah Ngapain bingung lagi ya? apalagi. Gitu, makanya akhirnya oke deh, kita coba ngundang nih salah satu narasumber kita yang mungkin beliau ini bisa kasih 7 ide untuk menstimulus anak di rumah. Benar nggak, Nurul? Kalau kamu gimana? Betul. Udah kehabisan Kalau ide belum buat ngestimulus si baby Ceska di rumah? udah lumayan kehabisan ide ya kalau aku pribadi, karena kan Mm-mm. apalagi sekarang lagi ini ya, lagi anak-anak lagi libur sekolah tuh. Biasanya kan Yes. stimulusnya ya udah di sekolah aja. Kalau aku kan tipe Ha-ha. ibu-ibu yang agak gampang gitu ya. Tapi karena di rumah kayaknya butuh-butuh ide nih, kira-kira Mm-mm. enaknya ngapain ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. hari ini narsum kita udah dateng ya, namanya Mm-mm. Dokter Nabila Audi, Master Yes. Psikologi Terapan. Sebentar, aku langsung accept dulu. Nanti Bu Ayu boleh ya kenalin ke keluarga Nuju Oke. Bulan, Dokter Audi ini, Dokter Nabila ini siapakah? Nah, ini dia Hai. beliau narasumber kita. Halo, Dokter Nabila, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Selamat sore Sehat ya, semuanya. aman? Sehat dong, aman-aman. Alhamdulillah. Oke, Dok, ini kita sudah bergabung di live-nya ngobrol bareng Ibu, bareng aku Ayu dan juga Ibu Nurul, dan juga sudah ada keluarga Nuju Bulan nih, Dok. Boleh disapa dulu keluarga Nuju Bulan yang nonton hari ini. Hai, terima kasih banyak loh kepada Nuju Bulan Studio yang udah bikin apa namanya ngobrol bareng ibu ya. Ngobrol bareng Hmm. ibu Betul, yang ternyata ini Mm-mm. rutin eh, Yes. apa IG live rutin yang ngebahas tentang Ya. apa aja tentang kebutuhan ibu dan anak ya. Iya, Ini benar. bagus banget, ini bagus banget karena kan memang sekarang kebutuhan ibu-ibu maupun bapak-bapak kali ya Iya, tentang betul. Uh-uh. tentang apa perkembangan anak, baik dari mulai hamil sampai anaknya udah lahir, itu tuh demand-nya banyak sekali. Dan Mm-mm. udah mulai banyak juga yang bermunculan apa namanya, daripada dapat informasi-informasi yang nggak jelas, Yes. yang nggak tahu sumbernya apakah ini benar atau enggak. Nah, kalau Hmm. platform-platform kayak gini kan bagus, jadi memang disediakan wadah ya untuk mencari ilmu bersama-sama karena memang jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Benar, benar. Oke, buat keluarga Nuju Bulan, aku sebelumnya mau kenalin dulu ya. Jadi yang sudah bersama kita hari ini, yang cantik nih, teman aku dan teman Nurul, yaitu Dr. Nabila Audi MPSI ya, yang merupakan manajer, general practitioner, early childhood consultant, dan juga seorang konselor laktasi.
yang saat ini juga founder dari Rumah Kembang Indonesia. Wow. Wih, paket lengkap ya Wow. narsum kita hari Tepuk tangan. ini. Iya benar, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Jadi ternyata ya perempuan bisa memiliki peran yang banyak ya Nurul ya. Aku tuh suka salut deh sama Betul, narsum-narsumnya ini ngobrol bareng ibu. bareng ibu ya, iya. Oke. Nah, jadi Rumah Kembang tuh apa sih? Jadi Rumah Kembang tuh merupakan edu club ya yang komprehensif. Yang pertama ada di Bekasi ya, benar ya Dok ya? Betul, betul. Mungkin dokter mau ceritakan sendiri sedikit nih kenapa sih awalnya bisa ada si Rumah Kembang Indonesia ini? Oke, terima kasih sudah diberikan waktu untuk memperkenalkan Rumah Kembang Indonesia. Nah, Rumah Kembang Indonesia ini merupakan anak saya yang kedua. Anak saya yang pertama kayaknya 2 tahun. Anak saya yang kedua ini masih bayi sekali, masih newborn, umurnya baru 3 bulan. Rumah Kembang Indonesia berdiri, ini tuh kita tuh seperti sekolah informal atau edu club ya, bahasa gaulnya nih edu club. Jadi kita memang bukan sekolah formal, boleh orang tua datang kapan saja, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh setiap minggu pun boleh gitu. Berdirinya karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, pada saat saya cari sekolah anak saya, kan udah mulai 2 tahun, kita udah mulai mau mencari aktivitas lain di luar rumah ya tentunya. Ternyata tuh di daerah rumah saya, kebetulan saya tinggal di daerah Bekasi, ini tuh masih belum ada gitu yang memadai, yang apa ya, yang memadai, yang memenuhi keinginan saya lah untuk pemenuhan edukasi anak saya. Akhirnya ya udah deh, saya pikir karena saya punya ilmunya waktu S2, kenapa kita nggak coba bikin daerah Bekasi gitu, yang kita bisa memberikan wadah edukasi tidak hanya kepada anak-anak usia dini dari kelas 6 dari kelasnya di RK itu dari 6 bulan sampai 5 tahun, tapi juga kita bisa memberikan wadah edukasi juga untuk keluarga. Jadi kita juga menyediakan seperti ada studio untuk kayak prenatal, dan ada kelas prenatal dan juga laktasi juga gitu. Jadi pengen secara komprehensif dapat deh nih semua, anaknya dapat, orang tuanya dapat, atau misalnya nggak orang tua tapi keluarga lain yang ikut merawat anaknya, itu juga bisa join di Rumah Kembang Indonesia. Oke, jadi tempatnya ada di Bekasi ya Dok ya? Betul, di Bekasi. Ya, jadi betul. Jadi boleh, Rumah Kembang keluarga Indonesia Nuju Bulan ini ya? juga iya benar, boleh keluarga Nuju Bulan yang mungkin tinggal di Bekasi coba datang ke Rumah Kembang Indonesia karena mereka menggunakan metode pembelajaran berdasarkan tematik play based learning, benar ya Dok ya? Betul. Jadi untuk yang pengen tahu kepoin aja langsung cek ke IG-nya @rumahkembang_indonesia gitu ya. Nah Dok, tadi itu aku sama Nurul udah ngebahas nih soal stimulasi anak. Karena beberapa bulan yang lalu kita tuh pernah kasih ide ke keluarga Nuju Bulan di rumah untuk merangsang sensori anak ya Nurul ya. Jadi kita pakai waktu itu kita langsung praktek pakai tepung-tepungan, pewarna kue, kayak bikin kelas kelas main-main ya, tapi IG Live waktu itu juga. Hari ini kita juga mau ngebahas mengenai stimulasi, tapi kan ternyata kalau kita baca-baca, lihat-lihat gitu ya, stimulasi anak itu kan banyak ya, bukan cuma motoriknya aja. Ada banyak aspek yang harus kita perhatikan, kita juga harus rajin kasih rangsangan biar tumbuh kembang si anak ini juga bisa maksimal gitu. Nah, tapi kayaknya kan aspeknya banyak banget nih. Enaknya kita mulai dari mana dulu, Dok? Dan mungkin dari Dokter Nabila juga mungkin bisa ngejabarin ke keluarga Nuju Bulan, sebetulnya seberapa penting sih kita sebagai orang tua ini juga harus rajin, telaten, ngasih stimulus ke anak-anak di rumah gitu. Oke, jadi karena hari ini kita bahasnya tentang stimulus, pertama-tama kita harus tahu dulu sebenarnya stimulus ini tuh apa. Gitu. Nah, jadi stimulus sendiri ini merupakan hasil dari proses dan hasil dari interaksi antara si orang tua dan anak. Atau enggak, kita jangan sebut orang tua deh. Saya akan sebutnya sebagai primary caregiver ya. Jadi orang yang mengasuh si anak nih, orang utama. Karena kadang-kadang ada mungkin beberapa orang tua yang diberikan kesempatan untuk anaknya dirawat dengan orang lain. Gitu. Jadi enggak harus melulu orang tua. Stimulasi ini adalah prosesnya, bagaimana dia si primary caregiver bisa berinteraksi dengan anak sehingga si anak ini bisa mendapatkan opportunity atau kesempatan untuk
dia mengeksplor dunia yang ada di sekitarnya, sehingga mereka bisa restore itu menjadi sebuah memori yang akan dia pakai ke depannya, gitu, yang akan dia pakai ke depannya. Nggak hanya untuk sekarang saat ini. Misalnya kita kasih stimulasi anak usia bayi gitu ya, 1-2 bulan. Dia akan menyimpan itu, akan dia pakai nanti pada saat dia usia 6 bulan, akan dia pakai pada saat dia setahun, 2 tahun, atau mungkin pada saat dia dewasa gitu. Jadi ternyata efek dari stimulasi ini panjang sekali gitu. Nah, dari beberapa stimulasi yang ada, stimulasi ini kan banyak banget bentuknya ya, banyak jenisnya, banyak tipenya, banyak ragam dan cara untuk melakukannya gitu. Nah, supaya kita nggak bingung, kita harus lihat dulu bahwa setiap anak itu punya PR perkembangan gitu. Ini biasanya PR perkembangan ini akan disesuaikan dengan usia dari si anak. Nah, nggak usah bingung-bingung buat mama, papa, kakek, nenek, tante yang merawat si anak, atau bahkan suster yang merawat si anak, karena kita nggak harus nyatet sendiri nih PR perkembangannya nih. Ternyata udah dicatetin. IDAI punya, terus CDC pun punya gitu. Jadi kita tinggal lihat dari situ aja checklistnya gitu. Sama aja kayak kita sekolahin anak, kan pasti ada yang mau kita tuju. Kenapa kita sekolahin sih ke anak ke sekolah si A? Pasti dia punya PR-PR yang mungkin cocok sama kita gitu, sehingga kita mau ngambil ke sana. Begitu juga dengan anak yang belum ada sekolahnya nih gitu, dan orang tua yang nggak ada sekolahnya juga, harus cari sendiri gitu ilmunya. Nah, nanti pada saat kita sudah tahu PR perkembangannya si anak disesuaikan dengan usianya, baru kita biasanya lebih terarah mau stimulus yang mana yang kita pakai. Dengan cara apa kita mau memberikan stimulus itu gitu. Nah, tapi secara garis besar, momoknya untuk di anak, momok PR perkembangan anak ini diklasifikasikan menjadi 6 golongan nih, 6 kelompok gitu. Biasanya orang-orang tuh kalau ngomongin masalah stimulus, seringnya taunya akrabnya hanya dalam ranah kognitif, atau misalnya ranah kepintaran dan kecerdasan, dan sensori motor. Betul. Pegang-pegang main ya. Pegang apa, lompat-lompat atau apa gitu. Betul. Misalnya di umur berapa ya? Kira-kira umur setahun udah diajarin calistung misalnya gitu. Karena mungkin ke arah kognitifnya gitu. Itu padahal ternyata kalau kita mau melihat sedikit tentang aspek perkembangannya anak, ada hal lain yang juga ternyata harus dapat stimulus yang sama besarnya gitu. Nah, ini kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama memang dan paling besar biasanya di kognitif gitu. Tapi makin kesini orang tua dan ahli juga mulai menyadari bahwa perkembangan non kognitif itu tidak kalah pentingnya dengan perkembangan kognitif. Gitu. Nah, yang pertama adalah kognitif. Kognitif ini tidak hanya melulu tentang bagaimana anak bisa menghafal abjad, menghafal huruf, menjawab pertanyaan di sekolah pada akhirnya gitu. Tapi sebetulnya dia lebih luas dari itu. Bagaimana anak nantinya akan mampu berpikir dengan kritis, gitu kan? Ibarat kata dia kalau menerima sesuatu nih, kayak kita nih sekarang kan menerima informasi banyak sekali nih ya dari sosial media, dari mana, itu nggak langsung kita serta-merta telan bulat-bulat. Nah, kemampuan ini masih dalam ranah kognitif. Kemudian bagaimana nantinya anak dapat memecahkan masalahnya sendiri, itu di kognitif. Bagaimana anak dapat memutuskan dan memilih pilihan, mau pakai baju yang kanan atau yang kiri ya. Nah, itu tuh masuk ke dalam ranah kognitif. Oke, yang kedua, ini kita sudah mulai masuk yang ke non-kognitif. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sosio-emosional. Ini nomor 2 nih rank-nya sebetulnya. Karena kenapa? Pada saat anak bisa menguasai emosinya, itu hidupnya dalam artian akan jauh lebih lancar gitu. Karena dia tidak terpengaruh sama emosinya gitu. Kita aja yang dewasa, kalau kita lebih dikendalikan sama emosi, rasanya kan out-outan banget tuh hidup ya. Dikit-dikit misalnya bad mood, dikit-dikit rasanya galau gitu. Nah, ini yang ternyata tidak kalah pentingnya dengan kognitif. Dan ternyata perkembangan sosio-emosional ini sangat dipengaruhi bagaimana orang tua mendidik anaknya dari sedini mungkin. Itu efeknya panjang sampai dia dewasa gitu. Kayak misalnya yang paling gampang, bagaimana attachment-nya anak dengan orang tua yang dibangun dari dia baru lahir.
kan 0 sampai 6 bulan. Attachment yang terjadi bagaimana nih antara anak dengan ibunya? Apakah ibunya responsif terhadap kebutuhan anaknya pada saat dia masih usia 0 sampai 6 bulan? Yang kita mungkin berpikir anak 0 sampai 6 bulan tuh belum bisa ngapa-ngapain, ibunya kacangin aja juga sebenarnya harusnya dia kan nggak kenapa-napa. Tapi ternyata kalau emotional bonding tidak terjadi di dalam usia 0 sampai 6 bulan, efeknya tuh nanti pada saat dia dewasa gitu, dia tidak lebih percaya terhadap dunia, dia merasa bahwa dunia tuh kayaknya bukan tempat yang aman deh untuk gue jelajahin, karena ternyata ujung akarnya pada saat dia masih tidak bisa apa-apa di usia 0 sampai 6 bulan, ibunya ternyata tidak responsif terhadap kebutuhannya dia. Suatu saat dia mau punya pacar, bawaannya nggak percaya aja sama pacarnya, karena dia merasa insecure, emosional, dia nggak safety, nggak secure. Itu yang kita nggak merasa perlu pada saat anak bayi, kita nggak perlu ini emosionalnya dia, ternyata efeknya jauh sekali ke sana. Itu sosio-emosional. Makanya ini adalah datangnya sebagai runner up kemampuan perkembangan yang harus dimiliki. Kemudian yang ketiga ada speech and language development. Ini adalah kemampuan berbahasa. Ini juga banyak nih menjadi masalah sekarang, terutama dengan mudahnya akses gadget terhadap anak-anak. Ini jadi banyak sekali anak-anak yang kita sebutnya seperti speech delay ya. Jadi dia berbicara itu lebih lambat daripada teman-teman sebayanya karena ini banyak sekali makin ke sini. Karena akses dengan gadget itu sangat mudah gitu. Nah, kaitannya biasanya sih karena ya kalau dia ngelihat gadget kan percakapan hanya terjadi satu arah gitu ya. Anak ini satu arah melihat dan mendengar apa yang dia lihat dari TV atau dia lihat dari gadget. Padahal kemampuan berbahasa dan berkomunikasi itu sifatnya tidak hanya harus satu arah, harus dua arah gitu. Dua arah. Secara reseptif, anak mengerti apa yang lingkungannya katakan dan harapkan. Yang kedua yang harus dia juga ahli adalah kemampuan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang dia rasakan. Nah, ini harus dua-duanya mahir. Nah, kemudian yang tadi udah 3 ya, yang keempat ini ada sensori dulu. Kita masuk ke sensori dulu. Nah, ini yang mungkin mama papa dan caregiver yang lain udah lebih awam ya mungkin ya. Sensori dan motori ini biasanya sih selalu beriringan ya, sensori dan motori. Kalau sensori merasanya tuh beda dengan sosio-emosional. Kalau sosio-emosional kan dia lebih ke perasaan gitu, merasanya. Kalau ini lebih merasa kepada stimulus yang ada seperti panas, rasa dingin, manis, asin, asam, pahit. Gitu. Nah, ini nanti kaitannya juga biasanya ke anak-anak yang mungkin ke picky eater atau misalnya anak-anak yang lebih pilih-pilih makanan. Nah, itu tuh ke situ tuh. Si perkembangan ini. Dan yang terakhir adalah perkembangan gerak-gerak ya. Motorik. Nah, kalau di motorik kan juga kita bagi 2 ya. Motorik halus yang dia lebih mengutamakan otot-otot kecil seperti misalnya kemampuan menjapit, meremas, merobek, gitu kan, menggunakan otot-otot kecil. Dan yang motorik kasar itu menggunakan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, menari, seperti itu gitu. Nah, di setiap usia itu pasti 5 aspek ini tuh selalu ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa cuman mau stimulus kognitifnya aja atau cuman mau memberikan stimulus untuk sosio-emosionalnya aja atau cuman untuk sensori motornya aja, ya nggak bisa gitu. Karena kelima aspek ini sebetulnya harus ada terus menerus gitu dan harus distimulasi terus menerus gitu. Nah, kembali lagi kalau seandainya kita mau membicarakan stimulus apa yang paling tepat untuk kita berikan. Nah, itu kembali lagi kita harus lihat lagi nih kasih perkembangannya, PR perkembangannya. Misalnya contoh, saya ngambil contoh anak usia 1 tahun atau 12 bulan. Biasanya anak 1 tahun akan dilihat kan, biasanya anak 1 tahun apa sih yang udah dibisa gitu. Dari segi kognitifnya apa yang anak 1 tahun bisa? Biasanya dia pasti udah mulai bisa tuh memilih misalnya disediakan 2 baju, dia udah mulai bisa pilih mau pakai baju yang merah atau mau pakai baju yang biru. Walaupun masih bilang aku mau pakai baju yang merah gitu. Bisa dia sediakan belakangnya aja rah gitu, merah, gitu, yang biru gitu. Dari situ kemampuan kognitifnya sudah bisa diasah.
Kemampuan bahasanya juga sudah bisa diasah. Terus sensorinya sebetulnya sensori motor sudah bisa diasah. Bagaimana dia merasakan tekstur dari si baju. Terus motoriknya pada saat dia misalnya diajarkan bantu untuk dari kamar coba ambil jalan ke lemari, ambil bajunya sendiri, itu bisa. Nah, jadi dari sini sudah banyak yang bisa diambil. Kalau dari kognitif kita berikan anak kesempatan untuk memilih. Ya udah, Adek, kita mandi ya. Nanti setelah mandi mau pakai baju yang mana? Yang merah atau yang biru? Nah, dari pada saat ibunya berbicara seperti itu terhadap anaknya, itu sudah menstimulasi banyak hal yang sudah distimulasi sama ibunya. Kalau mau yang paling besar ya tentunya dari aspek speech and language. Karena ibunya mengajak anaknya berinteraksi. Kan? Ibunya berbicara. Pada saat ibunya berbicara sekian kalimat, udah berapa banyak vocabulary yang bisa anaknya tangkap. Betul. Ayo Adek kita mandi. Itu aja udah banyak banget. Ayo Adek kita mandi. Udah ada kata, udah ada seruan ajakan gitu. Dia udah tahu tandanya. Itu tandanya aku lagi diajak untuk mandi gitu. Mandinya di mana? Yuk kita mandi di kamar mandi. Nah, berarti kalau mandi kita harus ke kamar mandi. Itu udah ada proses kognitifnya juga tuh. Iya, betul. Itu di kamar mandi, bukan di kamar tidur, gitu kan. Terus pada saat mandi pun, ini prosesnya panjang. Pada saat mandi, ibu juga bisa mengenalkan, ini airnya dingin ya. Nah, itu dia udah belajar sensori kan. Pada saat dia jalan ke kamar mandi, motoriknya udah diasah. Nggak perlu digendong. Ajak aja jalan. Soalnya anaknya dalam 12 bulan belum bisa jalan banget gitu ya. Nggak apa-apa sambil dilatih pelan-pelan jalan kita ke sana sambil dititah sambil dititah jalan ke kamar mandi boleh. Jadi nggak melulu biar cepet gendong aja. Nah itu yang kadang-kadang kita menghambat stimulasi yang akan kita berikan. Padahal sebetulnya itu adalah momen kita memberikan stimulasi yang baik untuk si anak gitu. Di dalam kamar mandi banyak sekali kan proses yang bisa terjadi. Dia merasakan air. Misalnya dia pakai shower. Adik lihat ya, showernya dari atas, airnya jatuh turun ke bawah. Itu udah proses kognitif juga. Dia melihat bahwa ada daya tarik gravitasi kan? Atau misalnya daya dorong dari showernya itu boleh banget loh ibunya jelaskan gitu. Apalagi misalnya ibunya ternyata lulusan teknik gitu ya, ngerti detail ya, dari pipa. Ini namanya pipa, ini namanya selang. Wah itu bagus sekali untuk anak gitu. Karena semakin kita detail, semakin kita banyak yang kita jelaskan kepada anak, kelihatannya tuh anak nggak ngerti. Tapi di dalam otaknya itu mereka berproses bekerja ya. Iya betul. Karena kan anak early childhood ya, kalau kita kan di Indonesia early childhood tuh 0 sampai 6. Kalau WHO 0 sampai 8. Masa emas 0 sampai 2 tahun atau ada yang sebut sampai 3 tahun. Nah, di masa anggaplah kita ambil yang paling panjang deh, 3 tahun pertama gitu. 3 tahun pertama kehidupan. Yang kelihatannya anak tuh belum banyak mengerti, padahal di situ otaknya tuh lagi berkembang sangat pesat sekali. Itu seperti suap. Apa yang kita masukin ke serap, apa yang kita masukin ke serap. Dan serapannya itu di otak tuh terjadi seperti kedutan-kedutan listrik. Jadi listrik satu sama listrik yang kedua, pada saat ada stimulasi-stimulasi seperti itu mereka akan nyambung, zut, 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 zut. Itu yang kita sebut dengan sinaps, impulsnya gitu. Jadi semakin banyak yang anak pelajari dari kita, baik dari vocabulary, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, dia rasa, itu akan semakin banyak menyambung sinapsnya dan akan semakin bagus untuk perkembangan otaknya. Gitu. Itu dari proses anak mau mandi aja sudah banyak sekali yang bisa dia dapatkan, gitu. Dia rasakan airnya mengalir. Apa sih rasanya air? Apalagi kalau misalnya dia bisa membedakan kalau air keluar dari shower beda rasanya dengan air yang keluar dari keran, ya kan? Itu aja. Jadi kadang-kadang nggak kepikiran bahwa itu bisa jadi bahan pembelajaran untuk si anak. Betul ya. Karena kebanyakan orang mengasosiasikan pemberian stimulasi yang baik itu berarti kita harus membelikan anak mainan yang paling bagus. Harus ada tools, betul. Atau tools pembelajaran lain
yang Iya. yang supaya anak bisa nih beli CD ini, anak bisa jadi cepet ngomong. Iya. Ya. Iya. Apa anak bisa jadi cepet jalan atau apa? Enggak, sama sekali enggak. Untuk anak usia dini, stimulasi yang paling baik, alat bermain yang paling baik adalah orang tuanya. Orang tua dan primary caregiver-nya yang responsif sama dia, itu adalah media terbaik untuk anak belajar. Surprisingly, kita adalah sebagai orang tua, kita sebagai orang yang merawat, itu adalah mainan terbaik bagi anak. Karena anak tuh kan nggak consumerism kayak kita ya, yang kalau kita kan ngelihat apa paling bagus harus dibeli. Anak tuh nggak butuh itu. Kita beliin mainan yang paling mahal 3 juta, 4 juta, 5 juta, nggak butuh ya nilainya itu. Betul. Tapi bagaimana kalau memang kita mau pakai media gitu ya, misalnya kita mau pakai media mainan atau media lain tools yang dianggap dapat membantu perkembangan anak gitu untuk menstimulus perkembangan. Yang penting dari itu adalah interaksi dari orang tua. Bagaimana orang tua bisa menggunakan media itu menyambungkan dengan si anak gitu. Jadi percuma aja kalau seandainya kita beliin gadget nih ya, atau mainan yang mahal-mahal, tapi kita nggak ada interaksi yang terjadi. Ya udah kita kasih aja, anaknya duduk, kita kasih aja mainannya, anaknya main sendiri. Nggak terstimulus juga ya. Betul sekali. Padahal yang paling dibutuhkan anak adalah keresponsifan dari orang yang merawat dia. Udah menjadi poin stimulus yang paling penting gitu. Yang kadang kita suka lupa bahwa makanya kenapa kalau misalnya kita lihat ya kayak apa banyak tokoh gitu ya, banyak tokoh yang dia kayaknya kok dulu miskin gitu ya, nggak punya mainan, boro-boro ibunya mau beliin mainan gitu kan, mau makan aja susah. Tapi coba deh kalau dilihat ceritanya pasti biasanya ibunya tuh ini banget gitu, apa ibunya tuh konten banget sama anaknya. Anaknya tuh diomong, anaknya dirawat dengan sungguh-sungguh gitu. Betul. Anaknya berhasil gitu. Jadi kalau kita lihat kayaknya dia dulu kalau kisah kecilnya kok nggak punya apa-apa, boro-boro punya mainan, tapi pasti ibunya suportif banget gitu. Itu pasti karena dia attachment sama orang yang merawat dia, bagaimana orang yang merawat dia responsif dengan kebutuhan dia, itu udah lebih berharga daripada mainan yang paling mahal sekali. Gitu. Jadi wah, inspiring banget ya. Nggak boleh beli mainan ya. Nggak boleh-boleh aja. Cuman bagaimana kita bisa mengalihkan itu justru menjadi penguat interaksi antara ibu dan anaknya. Gitu. Jangan justru itu menjadi distraksi atau menjadi inhibisi. Jadi alat bantu gitu, Dok, ya. Menjadi alat bantu saja. Jadi kalau kita konsepnya mainan adalah alat bantu atau tools yang lain adalah alat bantu, ya kan kalau tanpa alat bantu pun sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Bisa, iya. Gitu. Jadi itu yang sebetulnya paling penting. Gitu. Nah, Bu Ayu menarik banget nih pemaparan panjang dari Dokter Nabila tadi ya. Jadi kalau bisa kita coba simpulin sebetulnya dari sekian 6 aspek yang penting untuk diperhatikan agar memaksimalkan tumbuh kembang anak, sebetulnya faktor interaksi orang tua lah atau primary caregiver lah yang bisa jadi stimulus paling efektif ya. Biar anak nih tumbuh kembangnya juga bisa maksimal atau sesuai dengan benchmark usianya dia gitu ya. Dan kalaupun ada tools yang kita beli ya memang hanya sebagai medium ya, sebagai alat bantu. Karena key poinnya atau ya orang tua adalah key person ya untuk kasih stimulus anak. Tapi tadi menarik banget tuh, ternyata dari satu kegiatan kayak ngajak mandi aja itu udah banyak aspek ya. Udah banyak. Kognitifnya, kognitifnya, speech and language development-nya juga udah dibangun gitu ya. Sensorik motoriknya, jadi nggak usah ibu-ibu, mungkin nggak usah ibu dan bapak-bapak nih ya yang nonton dari keluarga 7 bulan, mungkin nggak usah ada merasa aku bingung deh ngasih stimulus anak apa ya gitu ya. Ternyata benar-benar dari kegiatan sehari-hari kayak ngajak mandi, mungkin nanti ngajak bobo, jalan ke taman, itu sudah bisa disempil-sempilin gitu ya si stimulusnya ini. Gitu. Kalau dari Bu Ayu ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, aku punya pertanyaan buat Dokter Nabila boleh nanti. deh.
Silakan. Boleh deh pertanyaan dari keluarga 7 bulan dulu deh, silahkan Nurul. Nah, iya. Aku punya 2 pertanyaan dari keluarga 7 bulan. Keluarga 7 bulan yang lain boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti bisa kita bacain juga kalau masih punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, stimulus yang paling tepat buat bayi newborn itu apa ya, Dok? Bayi newborn. Kalau tadi kan kita ngomonginnya early childhood ya. Ini benar-benar yang newborn. Penting nggak sih untuk distimulus sebenarnya kalau benar-benar masih bayi baru lahir gitu? Oh, perlu sekali. Sangat-sangat perlu sekali. Jadi stimulus itu memang tidak boleh. Stimulus yang paling baik adalah yang sifatnya continuous dan repetitif. Gitu. Jadi sifatnya terus menerus dilakukan dan berulang dan berulang. Gitu. Itu adalah stimulus yang paling baik. Dan yang dilakukan secara repetitif dan continuous apa? Ya interaksi antara ibu dan anaknya. Itu adalah stimulus yang paling baik. Untuk anak newborn, tadi seperti contoh di depan yang tadi saya udah bilang bahwa pentingnya untuk membuat sebuah attachment yang baik dengan si anak. Attachment atau bonding yang baik ya, hubungan emosional antara si primary caregiver dan anaknya. Let's say, anggaplah kalau misalnya anak newborn ini berarti dia memang primary caregiver-nya masih ibunya. Gitu, masih ibunya. Karena kan dia kita anggap masih menyusui ASI gitu ya secara langsung. Itu stimulus banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu. Memang yang usia 0 newborn yang paling baik adalah attachment sama si ibunya, bonding dari dia menyusui pada saat proses dia menyusui itu stimulus yang sangat-sangat paling baik untuk anak-anak baru lahir. Karena kenapa? Anak baru lahir itu instingnya adalah untuk bertahan hidup. Iya. Bertahan hidup caranya seperti apa? Ya dia mencari rumahnya dia, rumah tanda kutip ya. Rumah otomatis tempat yang paling aman buat dia. Siapa tempat yang paling aman buat dia? Adalah ibunya. Ibu. Gitu. Dari detik jantung ibunya dia merasa aman dan nyaman, itu udah menjadi stimulus buat dia gitu. Sentuhan ibunya pada saat ibunya sedang menyusui dia, terus ASI yang keluar, terus kalau misalnya dia netek kan kalau menyusui jadi konseling laktasi nih. Betul. Kalau dia menyusui itu kan bisa untuk nutrisional, bisa untuk dia minum memang untuk dia mengenyangkan perutnya, atau dia untuk merasa nyaman aja gitu, non nutrisional untuk merasa nyaman. Itu udah menjadi stimulus buat dia, sosio emosionalnya dia. Anak menjadi lebih kalem pada saat dia bertemu dengan ibunya. Pada saat dia menyusui dia dipeluk, dia disayang sama ibunya menatap anaknya gitu kan. Itu udah stimulasi pada saat anak melihat ibunya. Kan kalau anak baru lahir dia penglihatannya belum terlalu jelas ya, tapi dia sudah bisa mulai melihat guratan-guratan mata ibunya, gerakan-gerakan wajah, kayak seperti shadowy gitu kan. Kalau kita tersenyum, anaknya melihat perubahan, walaupun nggak secara jelas, anaknya melihat perubahan-perubahan guratan wajah kita mengernyit, kita seperti melotot. Itu tuh anak walaupun tidak terlalu jelas pada saat baru lahir, tapi dia tuh paham, oh kayaknya nih ekspresinya senyum, sepertinya ibunya senang, pasti ada ada suara yang juga diikuti dari guratan wajah itu akan dia storage gitu, dia simpan 6 bulan. Oh gue udah tahu nih, ini ibu gue lagi seneng nih, suaranya familiar. Kalau dia seneng dia seperti ini, kalau kayak dia begini, marah suaranya seperti ini gitu. Terus misalnya stimulus yang paling baik pada saat anak itu menangis kan. Pada saat anak menangis tuh banyak sekali, saya tuh kayak juga suka baca gitu ya. Kalau anak nangis jangan buru-buru diangkat. Nanti anaknya kayak kita bawa tangan, ajakan anak gitu kan, atau enggak misalnya bayi jangan terlalu sering digendong, nanti bau tangan lah ya, anak-anak kita ya gitu. Iya. Dia jelas, ini sekarang jelas anak pada saat keseringan digendong kita taruh dia nangis. Ya jelas aja, karena pada saat dia digendong dia nyaman sama ibunya. Lebih nyaman. Pada saat dia dingin, dia nggak nyaman, pasti dia menangis. Karena caranya komunikasi usia segitu ya cuma memang nangis. Bukan bau tangan gitu, bukan bau tangan. Karena memang anak seusia itu kebutuhannya adalah kenyamanan. Nyaman gitu. Kalau terus semakin sering kita gendong si anak, itu akan semakin bagus. Dan kelihatannya cuma digendong
aja. Iya. Makanya kenapa sekarang banyak yang akhirnya jual gendongan wrap kan, seperti wrap. Iya, betul. Kangguru wrap. Kangguru, iya. Gitu. Iya. Nah, itu justru bagus banget. Ya udah pakai, kalau nggak mau capek ya gendong aja pakai wrap gitu. Iya, betul. Anaknya bisa kita gendong, kita sambil ibunya masih bisa ngapa-ngapain bisa ya. ngapa-ngapain. Bener. Jadi nggak usah ada alasan capek atau apa, karena cepat sekali berlalu gitu. Nah, bisa juga kita kalau newborn, pada saat kita menggantikan diapers atau menggantikan popoknya dia, stimulasi pada saat menggantikan popok itu banyak sekali yang bisa kita jelaskan. Kita jelaskan ke anak. Tetap walaupun anaknya ngamuk, kita minta izin. Misi ya nak, kita ganti pampersnya dulu. Mama minta izin ganti pampersnya karena pampersnya sudah basah. Itu adek pipis, pampersnya basah, sudah penuh, pasti nggak nyaman ya. Itu udah banyak banget tuh. Dari mulai diajak ngobrol, sosio-emosional, dari mulai dia sensori, dia ngerasa basah, perasaan gak nyaman, dia terganggu, itu sosio-emosionalnya dia. Kita jelaskan ke dia bahwa itu perasaan tidak nyaman karena basah, popoknya basah. Terus mama gantiin pakai kapas ya, pakai kapas basah ya. Oh nih kapas basahnya ditunjukin, dia liatin walaupun dia nggak jelas, nggak apa-apa kita tunjukin aja. Nanti mama bersihkan, rasanya sedikit dingin ya atau sedikit hangat ya, itu boleh dijelaskan gitu. Itu jadi banyak banget dengan kegiatan sehari-hari aja itu banyak sekali stimulasi yang sudah bisa kita lakukan kepada si anak gitu. Jadi jangan sia-siakan momen biasa itu gitu. Kita ucapin berkali-kali ya, sehari ganti 8 kali ya 8 kali kita ucapin karena yang paling baik interaksi. Ingat aja pokoknya stimulasi paling baik adalah satu, interaksi antara orang tua. Kedua, secara repetitif atau berulang-ulang. Yang ketiga adalah secara terus-menerus dilakukan. Itu adalah kunci stimulasi yang paling baik gitu. Jadi harus konsisten juga ya dok ya. Betul, konsisten juga. Oke, next pertanyaan selanjutnya adakah Nurul? Pertanyaan selanjutnya terkait speech delay dok. Kalau anakku udah pertanyaannya anakku udah usia 3 tahun, tapi kosakatanya belum banyak. Apakah bisa aku stimulasi dulu di rumah atau sudah harus ke terapis? Jadi untuk perkembangan dari speech and language development itu memang refleksnya paling gampang diingat ya. Ini untuk paling gampang diingat adalah refleksnya usia 4 tahun. Gitu. Jadi usia 4 tahun anak seharusnya sudah bisa berkomunikasi secara normal gitu. Nah, jadi kalau udah menuju misalnya 3 tahun, 3,5 tahun stimulasi di rumah sih tetap dijalanin, tapi berarti harus sudah mulai bertemu dengan ahli gitu. Berjalan secara paralel aja, berjalan secara paralel. Kita konsultasi di rumah juga tetap ya. Tetap dijalanin. Stimulasi yang kita lakukan di rumah tetap dijalanin gitu. Nah, konsultasinya bisa ke psikolog anak boleh, atau ke dokter spesialis anak juga boleh, atau misalnya ke dokter rematik juga boleh. Tapi biasanya sih ke dokter anak dulu, nanti biasa baru dokter anak akan rujuk lagi kalau memang butuh rujuk ya gitu. Nah, ini kan pertanyaannya saya ngelihat titik besarnya adalah di gangguan maksudnya let's say gangguan perkembangan gitu. Bagaimana kalau seandainya anak sudah mau mendekat usia yang dituju tapi perkembangannya belum checklist gitu ya. Betul. Memang kita biasanya harus lihat lagi. Kita sebagai orang tua evaluasi lagi dulu kepada diri kita sendiri. Kira-kira stimulasi yang sudah kita berikan itu cukup atau tidak gitu. Jadi misalnya anak PR perkembangannya tidak tercapai. Jadi nggak serta-merta bahwa ada yang salah nih dengan anaknya. Tapi lihat dulu bagaimana dia kesehariannya. Apakah anak ini cukup dapat stimulasi yang baik gitu. Misalnya yang paling gampang dan sekarang pertanyaannya speech delay. Ya misalnya nih udah 3,5 tahun menuju 4 tahun kok kosakatanya masih sedikit sekali, anaknya kok belum bisa mengungkapkan apa yang dia pengen gitu kan. Mau minum susu aja tuh kok nggak pernah ngomong gitu. Nah lihat dulu bagaimana nih kita di rumah, apakah kita pernah memberikan stimulasi yang baik kepada anak. Stimulasi yang baik tuh misalnya dalam aspek speech and language seperti apa. Kita pernah nggak sih ngajak ngomong anak kita seperti kita berbicara dengan orang lain gitu. Jadi kita memanusiakan anak lah gitu, ibarat kata. Karena terkadang orang tua suka merasa bahwa udah
tahu nih anaknya mau apa. Misalnya nih anaknya mau Iya. minum, udah tahu nih anaknya mau minum, anaknya belum minta udah dikasih. Udah dikasih gelas. Oh. Oke. Anak tidak diberikan kesempatan untuk Iya. mengungkapkan apa sih yang dia pengen. Mau. Jadi Iya. anak tidak ada informasi karena ya gue mau baru mau ngomong Udah dikasih. yang ngapain gue ngomong. Nggak jadi ngomong deh. Jadi ngomong gitu. Jadi memang orang tua ya harus ekstra sabar walaupun kita udah tahu gitu. Kasih kesempatan anak untuk mengungkapkan apa yang dia pengen ekspresikan. Nah, itu kita melihat kemampuan ekspresifnya dia. Maka kalau reseptif, anak biasanya sih ngerti gitu. Karena kan reseptif kan dia memang kemampuan yang pertama kali ya. Dia mengerti apa yang orang lain katakan. Nah, ini juga yang jadi permasalahan yang kayak tadi udah kita singgung sedikit, permasalahan gadget. Sudah lumayan banyak juga nih ditemukan anak-anak mau 4 tahun belum bisa ngomong karena ternyata paparan gadgetnya itu tinggi sekali di rumah. Apa namanya, dia mengerti pada saat orang itu ngomong tapi ya nggak bisa ngungkapin karena nggak pernah, ya sehari-hari cuma nontonnya gadget aja, tidak ada komunikasi yang terjadi. Di rumah juga nggak ada teman ngobrolnya, tidak pernah dibacakan buku cerita, tidak pernah diajak berbicara secara dua arah gitu, jadi tidak pernah terasah tiba-tiba. Terus udah gitu mungkin tontonan yang sering dia tonton menggunakan bahasa asing, bahasa yang mungkin bahasa ibunya aja dia belum paham, belum bisa gitu kan, belum paham banget. Dia sudah terpapar sama bahasa asing yang lebih banyak persentasenya, mungkin 80% sehari-hari. Ya jadi dia nggak ngerti apa yang mau dia omongin gitu kan. Jadi kayak confused gitulah gitu. Jadi ya itu memang harus dievaluasi lagi. Tapi kalau misalnya nanti orang tua merasa, ya ini setelah evaluasi dengan ahli ya gitu, ternyata stimulasinya yang diberikan sudah cukup baik gitu kan, sudah memadai, tapi kok anaknya tetap tidak bisa tercapai PR perkembangannya. Nah baru nanti mungkin dilihat apakah ada kelainan biologis gitu kan, atau ada kelainan neurologis dari si anaknya. Nah nanti baru baru diobservasi lebih lanjut gitu. Tapi tetap pertama yang ditanya adalah bagaimana stimulasinya, itu yang pertama. Pertama ditanya ya, jadi kalau ada hambatan memang orang tua tuh harus internal review dulu ya. Internal review secara jujur pastinya ya. Secara jujur sama diri sendiri. Iya, jangan denial gitu ya. Karena betul karena kan ada beberapa cerita juga ya temenku lah. Dia bilang emang kayaknya karakter anak gue deh pendiam, nggak banyak ngomong gitu kan. Tapi ya karena kosakatanya memang belum banyak gitu kan. Tapi ya nggak tahu, mungkin itu bagian dari denial. Maaf ya, ditanyakan dengan diri sendiri. Nggak perlu dikasih tahu ke orang lain, buat diri sendiri aja. Kira-kira kita tanya ke diri sendiri, bener nggak sih kita udah kasih, kan kita pasti ada alarm ya, tahu kayaknya benar kasih secara bagus deh gitu kan. Tahu gitu. Nah kalau kita udah tahu, kita udah ngerasa, kita kan sebagai ibu tuh sebenarnya tahu banget ya alarmnya kan kenceng banget kalau kita ngerasa kayak kita nih ada sesuatu nih gitu kan. Kalau udah ada alarm itu nyala, jangan dimatiin alarmnya gitu. Dicuekin. Cari pertolongan gitu, betul. Jadi boleh aja sih fase denial atau fase grieving gitu ya. Tetaplah pasti ada perasaan sedih kan, kayak aduh kok anak gue kayak gini ya gitu. Itu tetap pasti ada. Cuman jangan terlalu lama terlena di fase itu karena apa namanya, kuncinya adalah semakin cepat anak ini ditangani kalau ada hambatan, itu hasilnya akan semakin baik dibanding kita nanti semakin bagus. Udah 5 tahun 6 tahun tetap nggak bisa baru terapi, kasihan ya. 6 tahun terapi udah selesai setengah mati gitu. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi kah Nurul? Kalau dari keluarga 7 bulan baru itu, mungkin dari Bu Ayu ada pertanyaan. Kalau teman-teman gitu, 7 bulan silahkan. Kita masih punya waktu ya kalau mau nanya-nanya. Aku mungkin mau tanya nih ke dokter. Nih dok, tadi kan dokter sudah memaparkan ya beberapa aspek stimulasi untuk anak dari mulai kognitif, sosial emosional, speech and language, sensori, dan sebagainya. Nah bisa nggak sih orang tua, kadang tuh ya orang tua kan sebenarnya kayak punya ego. Aku tuh pingin mengarahkan anakku menonjol di salah satu aspek tersebut. Bisa nggak sih kita sebagai orang tua mengarahkan, karena aku pengennya dia menonjol di situ.
Misalkan gitu ya, karena kan pengennya anakku langsung Harvard University gitu ya, usia 15 iya tahun gitu. misalnya. Benar, aku pengennya anakku jadi ilmuwan, jadi aku mungkin kognitif, terus yang aku asah, yang aku stimulus gitu. Terus ya, satu pertanyaan aku itu, bisa atau tidak gitu salah satu aspek tersebut yang banyak gitu, yang dimaksimalin. Terus kedua, apakah kalau itu misalkan bisa dan dimaksimalin di situ, apakah optimal dok untuk tumbuh kembangnya anak gitu? Oke. Kalau ditanya bisa atau nggak bisa, tentu pasti bisa ya, gitu. Maksudnya dalam kelima aspek ini pasti yang lebih menonjol dibanding aspek perkembangan yang lain, gitu kan. Itu tentunya bisa. Tapi kalau seandainya kita kembang lagi deh, pertanyain lagi kan ke diri kita, kira-kira apa sih yang pengen kita cari dan apa sih yang pengen kita capai nih dari si anak ini, gitu. Apakah memang sebenarnya hanya sekedar kemampuan akademis aja gitu. Nah, biasanya kan memang kan kalau misalnya kayak ya mungkin kalau sekarang orang tua udah lebih banyak yang open minded kali ya, lebih banyak yang kayak apa deh, anak gue nggak bisa matematika, menonjol di yang lain ya gue latih aja lain gitu kan. Gitu udah lebih banyak open minded dibanding mungkin orang tua kita zaman dulu. Ya pokoknya PR harus 100, nilai ranking harus 100. Betul. Padahal pas nanti udah kerja ya nggak kepake juga gitu. Bener. Nah itu yang harus dilihat gitu. Memang walaupun kalau dari aspek stimulasi perkembangan yang namanya satu hal yang lebih banyak ya, porsinya lebih banyak sekali dibanding yang lain, itu pasti juga nggak bagus. Atau yang satu lebih kurang sekali dibanding yang lain, itu juga pasti nggak bagus. Yang mendekati rata-rata lah gitu. Jadi misalnya kognitif 50, sosio-emosional 50, tapi hampir seimbang. Nah itu sebenarnya yang lebih bagus gitu. Dibanding misalnya kita ngejar nih kayak sekarang kan, saya juga heran kenapa orang-orang tuh berbahagia sekali pada saat anaknya usia, let's say misalnya 5 tahun udah SD gitu misalnya ya, gitu. Jago calistung, anak baru 4 tahun udah jago calistung. Ya bisa, anak tuh kalau diajarin apa aja, itu pasti bisa. Bisa ya, betul ya. Tapi efeknya tuh belum tentu sekarang loh, gitu. Nanti nih sekarang dia 4 tahun udah bisa masuk SD, 5 tahun udah masuk SD, kuliah, lihat ya nanti pas dia mau kuliah. Mau nggak dia kuliah? Kalau dia nggak udah bosan sekolah gitu. Yang ditakutkan burnout ya dia ya. Malah jadi burnout gitu. Kemampuannya bisa. Karena kan tadi kan otaknya dia masih lagi berkembang cepat. Kita menanamin apa aja bisa gitu. Tapi nanti pada saat dia udah pada saat dia udah lebih dewasa, dia udah capek gitu, udah kayak toh ini juga bukan gue yang mau. Sosio emosionalnya mulai bermain di situ pasti. Justru ada dampak psikologis ya. Iya, dampak psikologisnya lebih besar di situ gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah, ya kemarin saya baru dengar cerita. Anaknya pintar banget, udah di-push banget sama orang tuanya, masuk kuliah yang dia mau. Udah tinggal satu semester mau lulus, anaknya nggak mau sekolah lagi, capek, udah nggak mau. Di saat itu udah orang tuanya udah nggak bisa ngomong apa, ya udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak mau sekolah, udah usia dewasa kan, udah tinggal 1 semester mau lulus gitu, ya udah, aku cuma mau ya sekarang aku mau senang-senang aja, aku udah capek sekolah, aku udah capek belajar, kan aku selama ini udah ngikutin apa yang mama mau. Nah sosial di situ, betul. Secara diri dia akhirnya belum matang banget padahal gitu. Makanya sekarang lagi ada gerakan yang SD masuk SD 7 tahun. Betul. Kan udah mulai ini ya, mulai rame ya masuk SD 7 tahun. Yang akhirnya sekarang kita concern tidak hanya kemampuan kognitifnya, karena kemampuan mentalnya udah kuat belum ya dia? Anak 5 tahun tiap minggu diuji kan? Kita kan kalau di Indonesia kelas 1 udah ada ujian. Iya, betul. Buat anak-anak kita aja ujian sampai sekarang itu pressure gitu. Nah, itu ada passing grade remedial ya. Betul gitu. Karena dianggap 7 tahun secara mental emosional dia sudah lebih siap, kesiapan belajarnya. Anak 5 tahun suruh SD 5 tahun tuh seharusnya dia masih main. Masih main kesana kemari. Masuk sekolah 1 SD harus duduk. Kan duduk di tempat duduk, nggak boleh lari, ngikutin pelajaran 1 jam, 1 pelajaran 45 menit, 1 jam langsung lanjut pelajaran selanjutnya. Kalau seandainya nanti dia bermasalah di kelas 1, anaknya yang dianggap bermasalah. Anaknya nggak bisa ngikutin pelajaran, nilainya jadinya jelek.
ya kan? Nilainya jelek, remedial. Orang tuanya stres. Padahal sebenarnya Iya. anak usia 5-6 tahun emang belum wayahnya dia seperti Emang nggak sekolah. Dia main. Anak sebenarnya bukan anak yang salah gitu. Tapi kita tidak menempatkan anak itu di posisi yang seharusnya. Tapi pada saat terjadi kesalahan, kita menyalahkan anak kita. Akhirnya efeknya, ya gue udah dari kelas 1 udah dibilang rankingnya selalu jelek. Padahal mungkin dia potensial untuk secara kognitif baik nanti dia di kelas selanjutnya. Tapi karena dia dari awalnya salah, udah salah start, terusannya salah start. Akhirnya merasa bodoh, gue gak mampu, selalu gagal di sekolah. Jadinya efeknya akademiknya buruk, bisa ujung-ujungnya low income nanti pada akhirnya bisa jadi pengangguran. Nah itu panjang sekali. Kasian ya. Panjang kemana-mana ya efeknya ya. Kemana efeknya gitu. Yang efek-efek yang mungkin kita nggak kepikiran pada saat kita punya anak kecil. Sekarang ini benar-benar. Jadi akan ada efek jangka panjangnya ya sebenarnya. Sebenarnya bisa aja kita mengarahkan ke salah satu stimulus yang kita mau, cuma perlu diingat lagi kalau nanti akan ada efeknya ya dok ya, seperti itu ya. Apa yang kita itu akan kita tanam gitu. Nah jadi apa ya itu kita lihat lagi ke diri kita gitu, kita mau nanti mana nih gitu. Jadi kita jadi orang tua juga jangan ambi-ambi banget gitu ke anak kali ya. Iya, jadi reflektif juga ya. Ternyata pemberian stimulus yang nggak seimbang itu juga dampaknya bisa dampak ke psikologis, dampak tadi ya ada kayak dampak ekonomi, dia bisa pengangguran, udah keburu males akhirnya dia pengangguran, ada dampak sosiologinya lagi segala macam. Jadi benar efek dominonya kerasa kalau orang tuanya emang nggak pinter-pinter ngasih stimulus yang tepat ke si PR anak yang kita punya nih. Nah, kita udah ngobrol panjang nih, Dokter Nabila, Bu Ayu. Aku mungkin bisa ngasih summary sedikit ya. Oh, sorry, masih ada satu pertanyaan. Ternyata ada yang pop up. TK sekarang rasa SD karena ortu takut SD kelas 1 anak nggak bisa ngikutin. Mendikbud juga mestinya sosialisasi. Gimana Bu Ayu? Mungkin kita bisa undang orang ke Mendikbud ya di ngobrol bareng Ibu. Kalau itu aku mohon maaf nggak berani komen sih. Kita jadi ngobrolin masalah sekolah ya, karena ngobrolin terkait stimulus psikognitif dan sosial emosionalnya juga. Memang sih banyak teman-temanku juga yang cerita bahwa ya udahlah anak gue nanti juga dia akan bisa baca pada waktunya. SD TK nggak usah dipaksa untuk kenal abjad gitu ya, atau penambahan bahkan pengurangan gitu. Tapi ketika dia masuk SD, justru materi-materi yang dikasih sama lembaga pendidikan kita itu justru menuntut si anak udah harus bisa baca lancar, udah bisa udah bisa berhitung, nambah, kurang, segala macem gitu ya. Jadi kayak situasi idealnya sih begitu ya, anak ya udah nggak usah dipaksa dulu ya. Tapi ternyata pas masuk di pengalaman praktisnya, anak juga dituntut, kasihan juga. Jadi ya serba salah juga sih. Mungkin bisa jadi PR kita ya Bu Ayu, buat kita siapa bisa kita undang ya pakar pendidikan nanti di ngobrol bareng Ibu. Setuju. Benar. Oke, kalau gitu silakan Nurul kasih summary. Iya, gimana Dokter Nabila kayaknya masih mau ngomong tadi. Karena memang ini tuh secara kehidupan nyata memang ini tuh jadi masalah besar banget stimulus dan apa yang ada di realita gitu. Kayak mulai diajarin Calistung, kita nggak bisa juga 100% menyalahkan kepada institusi pendidikan, guru-guru. Gitu. Karena terkadang ada beberapa sekolah yang ingin menerapkan TK tanpa Calistung gitu. Bukan, maksudnya tuh tanpa Calistung bukannya anak tidak boleh dikenalkan ya, dikenalkan boleh gitu kan ya. Mau kita kenalin abjad atau kita kenalin angka itu nggak apa-apa, tapi bukan yang jadi pressure itu menjadi sebuah momok gitu ya, momok Calistung gitu. Terkadang ada sekolah yang ingin membebaskan anak TK dari pelajaran Calistung, tapi demand-nya orang tua adalah nggak bisa nih, gue harus TK anak gue harus sudah bisa Calistung, karena SD yang mau saya tuju itu harus sudah mewajibkan kita Calistung. Iya. Sebaliknya itu bisa berjalan dua arah. Nah, memang ini butuh butuh perhatian ekstra dari
birokrasi terkait memang gitu. Jadi nggak bisa kita sebagai orang tua jalan sendiri, dari sekolah jalan sendiri, betul. Memang harus ada payungnya sebetulnya yang bisa memberikan guideline ya gitu, bahwa TK tuh ya tanpa calistung semua gitu, sehingga pada saat dia SD apakah di kelas 1 itu bisa menjadi kelas peralihan, atau mungkin pada saat dia ke TK atau SD kita mau tambahin sebagai pura-pura jadi kayak kelas peralihan. Nah, itu memang harus ada stakeholder yang lebih besar lagi, birokrasi yang lebih besar lagi, yang memang bisa bersatu padu nih menyuarakan untuk demi bang anak-anak Indonesia yang lebih baik gitu sebetulnya. Oke. Semoga ya. Luar biasa ya. Semoga ya. Semoga ya kedepannya ya. Semoga ya pendidikan juga jadi lebih bagus. Luar biasa ya, kita ngobrol dari ngomongin stimulus sampai ngobrolin pendidikan. Nah, aku mau coba summarize nih ya obrolan kita hari ini dengan Dr. Nabila. Mungkin keluarga 7 bulan baru ada yang join di tengah-tengah. Jadi tadi kita sebenarnya ada ngobrolin 7 poin ya, bukan hanya sekedar 7 ide ngasih stimulasi di rumah buat anak-anak. 7 poinnya apa? Stimulus itu sebetulnya intinya adalah proses interaksi ya, antara orang tua ataupun primary caregiver ke si anak, gitu ya. Terus ada selain itu ada 6 aspek yang harus diperhatikan oleh key person dalam memberikan stimulus ke anak. Yang pertama kognitif, lalu ada sosial emosional. Ini penting, bahkan bisa dipupuk sedini mungkin ya, semenjak anak baru lahir. Lalu yang ketiga ada speech and language development. Yang selanjutnya ada sensori. Nah, ini udah banyak banget nih, ibu-ibu pasti udah lebih familiar ya. Kelas-kelas sensori juga udah banyak banget. Lalu yang ke-6 dan 7 adalah motorik halus dan motorik kasar. Kegiatan ini semuanya, aspek tumbuh kembang anak ini, distimulusnya itu bisa dalam kegiatan harian ya. Kayak tadi dokter Nabila udah paparin, ajak mandi, ajak makan, mungkin ajak jalan-jalan, kasih baca buku cerita. Dalam satu kegiatan, semua aspek tuh sebenarnya bisa dilatih secara bersamaan gitu. Itu ya kalau dari aku. Kalau dari Bu Ayu ada lagi kira-kira? Gitu. Jadi kalau misalkan tadi tuh mungkin awalnya aku sama Nurul tuh mau kasih ide stimulus di rumah, ternyata kita malah dikasih rumusnya. Gitu ya. Jadi idenya apa, kita bisa kembangin nih keluarga 7 bulan. Karena kan tiap keluarga kan berbeda-beda kegiatannya, waktunya, ibunya ada yang bekerja, ada yang full di rumah gitu. Jadi dibandingkan kita cuma ngasih idenya ngapain aja, nah tadi Dokter Nabila udah kasih rumusnya ya Nurul ya. Itu lebih penting ya rumusnya ke kita. Nanti rumusnya kita tinggal masing-masing. Rumusnya yang tadi, aspek-aspek tadi, dan kita tinggal kembangin aja sesuai sama kesehariannya tiap keluarga di rumah nih, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, tidak perlu beli alat-alat mahal ya. Betul. Benar banget. Irit. Iya, benar. Yang penting orang tua atau si caregiver niat. Yang penting niat. Pikir stimulasi yang bagus itu harus dengan mainan yang mahal atau tools yang mahal, malah nggak menstimulasi anaknya karena dia merasa dia nggak mampu gitu, nggak punya alatnya. Benar. Gitu ya. Karena tadi Dokter Nabila juga udah sampein, jadi kalau kita tuh sebagai orang tua atau caregiver adalah merupakan media utama untuk menstimulus anak gitu. Jadi bukan melalui alat-alat, hanya sebagai bantuan saja dari luar gitu. Dan Nurul, sebelum kita menutup live-nya ini, aku ada pertanyaan satu terakhir, Dok. Ya, boleh. Konsultasi pribadi, gue curiga sekalian ya, benar. Sekalian keluarga 7 bulan. Nah, nih Dok, tadi kan udah dikasih tahu nih aspek-aspek yang harus kita stimulus nih ke anak nih. Kalau kita sudah menstimulasi ke 6 aspek tersebut, perlu nggak sih kita tuh melakukan cek tumbuh kembang anak? Jadi kita sebagai orang tua, kayaknya aku udah ngestimulasi mulai dari kognitif, sosial, sampai motorik kasar. Udah waktunya belum ya? Aku perlu nggak ya melakukan cek tumbuh kembang anakku, sesuai nggak ya semua stimulasi yang aku kasih dengan umurnya dia? Gimana Dok? Perlu nggak Dok? Kalau untuk cek tumbuh kembang sih ya perlu nggak perlu sebetulnya ya. Kalau misalnya perlu ya memang perlu gitu kan. Karena kan biar sekalian bisa berjalan secara paralel dengan kesehatannya juga si anak gitu kan. Kalau seandainya yang paling gampang rumusannya adalah ke dokter anak itu, atau misalnya kita mau konsul ya karena yang paling relate kan kalau di dunia saya ke dokter anak gitu ya.
Yes. Itu kan ada rumusannya gitu. Jadi kalau seandainya anak usia 0 sampai 12 bulan, biasanya kita sebulan sekali kan kita ke dokter anak, baik cek tumbuh kembangnya, mau vaksinasi gitu kan. Tapi kalau misalnya di atas dari 12 bulan itu bisa dilakukan selama 3 bulan sekali gitu. Jadi mau kita mau vaksinasi booster atau kita cuma sekedar mau konsultasi aja gitu, atau kita cuma sekedar mau cek tumbuh kembang aja, itu nggak apa-apa gitu. Itu boleh dilakukan kapan aja gitu. Dan apakah cek tumbuh kembangnya bisa nggak sih kita sendiri orang tua yang melakukan di rumah? Kayak misalkan sesimpel bikin checklist, oh sosial emosionalnya udah checklist, motorik kasarnya checklist, bisa nggak sih dok kayak gitu dok? Bisa banget. Jadi cek mandiri di rumah kalau seandainya ibu-ibu punya buku KIA, nah buku KIA ada tuh checklistnya. KIA juga ada yang baru ya. Ini sekalian promosi buku KIA yang baru, itu ada checklist tumbuh kembang. Nah, ini juga saya sudah siapkan di sini. Kalau seandainya juga mau lihat yang lebih advance, itu ada dari CDC. CDC itu juga mengeluarkan checklist tumbuh kembang untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Ini saya ada contohnya. Ini saya bikin untuk anak saya. Jadi dia dari usia 0 sampai usia 5 tahun. Ini ada semua di sini. Lihat. Nah, di sini dia bagusnya adalah dia betul-betul membagi nih ya. Dia di sini benar-benar ngebagi dari apa sih yang anak harus bisa lakukan pada usia misalnya nih 2 tahun ya, 2 tahun. Di sini dari sosio-emosionalnya, ada sectionnya, di sini ada language, di sini ada kognitif, di sini ada movement. Nah, dan di sini bagusnya dari dia juga dia ada ada tabel, ada kotakan. Ini adalah red flag. Jadi kalau seandainya anak usia 2 tahun ini belum bisa hal-hal yang ada di sini, itu tandanya kita mulai harus minta pertolongan. Jadi ini bagus banget. Ada di sini ada red flagnya juga bisa. Dan ini bener-bener red flagnya tuh satu-satu. Jadi per usia. Jadi ini bagus banget. Ibu-ibu ini gratis. Ibu-ibu bisa langsung lihat page-nya cdc.gov. Nah, di cdc.gov ini garis miring ACT EARLY. A-nya besar, E-nya besar. Atau enggak bisa buka langsung di cdc.gov, cari aja children development gitu. Nanti dia akan kasih linknya untuk download, itu bisa kita download, bisa kita print sebanyak-banyaknya dan bisa kita pakai. Nah, itu bagus banget. Wow. Oke, kalau gitu aku mau print yang banyak aku jual-jualin. Iya, dijual-jualin. Terus langsung ganti ya, Ayu printing gitu ya. Iya betul. Jadi untuk checklist tumbuh kembang anak silakan hubungi aku. Aku jual. Jadi biasa, Ibu. Jawab kekhawatiran aku. Jadi selama ini tuh aku mikir sudah perlu belum ya cek tumbuh kembang anak, apakah harus datang ke klinik atau apakah bisa dilakukan di rumah. Ternyata bisa ya dok ya di rumah ya, dan itu gratis loh tabelnya itu ya, ampun menyenangkan sekali. Ibu-ibu kalau dengar gratisan langsung happy. Oke, Nurul itu aja dari aku. Ya, thank you Dokter Nabila. Terima kasih banyak Dokter Nabila waktunya. Buat keluarga 7 bulan jangan lupa kalau ada yang mau nanya-nanya ke Dokter Nabila atau tinggal di daerah Bekasi bisa langsung juga ya. Bisa langsung datang kucluk-kucluk ya ke Rumah Kembang Indonesia. Atau Instagramnya tadi udah dibacain sama Bu Ayu ya, Rumah Kembang Indonesia. Oke, kalau gitu. Thank you Dokter Nabila, salam sehat selalu ya. Makasih Nurul. Thank you Bu Ayu. Bye keluarga 7 bulan. Makasih juga keluarga 7 bulan. Bye. Sampai ketemu bulan depan. Dadah. Bye.